Seorang penjaga toko kosmetik jadi korban perampokan, penculikan hingga penganiayaan oleh kawanan perampok bersenpi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selain menggasak uang jutaan rupiah, pelaku juga meminta uang tebusan 30 juta rupiah dari bos korban. Kamera CCTV merekam aksi perampokan dan penculikan di toko kosmetik Jalan Pangkalan Asem, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dua pelaku datang sambil membawa benda diduga pistol hingga mengacak-acak isi toko. Usai menggasak uang sebesar 1,2 juta rupiah, pelaku juga membawa penjaga toko. Selama diculik, korban juga dianiaya dan seluruh harta bendanya dipreteli. Korban kemudian diturunkan di Jalan Raya Bogor dengan kondisi babak belur lantaran bos korban tidak mau membayar uang tebusan sebesar 30 juta rupiah. Sebentar aja sih mobilnya parkir. Nah itu pada saat warung itu lagi buka atau lagi gimana Pak? Lagi buka. Lagi buka? Posisi bukanya. Nah itu yang dibawa satu orang atau Satu. berapa? Cewek atau cowok? Cowok. Cowok. Saat ini polisi masih mendalami kasus perampokan disertai penculikan ini dengan meminta keterangan saksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi penjamretan terjadi di Jalan Perumahan Perumnas 3, Desa Kepuh Kemiri, Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang mak-mak yang sedang berjalan sambil menelpon tiba-tiba dijamret kalungnya oleh orang tak dikenal berkendara motor dari arah belakang. Korban sempat melawan hingga kalung emas 13 gram yang sempat dijamret bisa diselamatkan meski akhirnya rusak. Sementara pelaku hanya membawa beberapa bagian kalung yang putus. Korban diduga pelaku juga berusaha menyasar ponselnya, namun karena sulit akhirnya menarik paksa kalung. Baru jalan sampai depan rumah itu. Itu langsung orang sat gitu, kepegang tangannya kepegang saya. Terus? Itulah lari orangnya. Gitu aja. Sempat kena kalungnya atau apa? Kalungnya putus jadi dua. Oh, dibawa dia? Enggak Jatuh. tahu ya orangnya dapat apa enggak, handulnya jatuh. Aksi penjamretan ini terekam CCTV hingga viral. Sementara korban berharap polisi bisa menangkap pelaku dan memberi hukuman setimpal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi, adalah Jurnal Lintas Ais Pagi selengkapnya. Pemirsa, dua orang pelajar sekolah menengah menjadi kurir narkoba jenis sabu. Para pelaku ini ditangkap petugas Bea dan Cukai Batam di Bandara Hang Nadim. Petugas Bea dan Cukai Bandara Hang Nadim, Batam mencurigai sebuah tas bawaan saat melintasi alat pemindai barang bawaan ke dalam bagasi. Dari pemeriksaan CCTV diketahui koper ini dibawa oleh dua pemuda. Petugas pun langsung mengamankan FA dan AH yang masih berstatus pelajar asal Aceh. Saat petugas membuka koper ditemukan narkotika jenis sabu seberat 3 kg yang dibungkus karbon. Pelaku pun mengaku nekat membawa koper berisi sabu tersebut menuju Samarinda karena tergiur upah besar hingga puluhan juta rupiah. Sabu ini, narkotika ini dimasukkan ke dalam koper, ya. Kemudian kepantau, terdeteksi oleh mesin X-ray. Ketika kita melakukan pembukaan terhadap koper ini yang disaksikan oleh pelaku membungkus barang yang mencurigakan ini dengan karbon. Tujuannya adalah untuk agar tidak terdeteksi. Penyeludupan sabu ini dilakukan pelaku untuk 3 kalinya. Pelaku mendapatkan sabu dari seorang pria asal Batam berinisial W yang kini menjadi DPO. Atas perbuatannya, keduanya dijerat Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan.
Pemirsa, puluhan warga menggerebek sebuah warung yang berada di Jalan Haji Dimun, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, lantaran kedapatan menjual obat-obatan terlarang daftar G. Berkedok warung sembako yang juga menjual obat-obatan warung. Sebuah warung yang berada di Jalan Haji Dimun, Sukamaju, Cilodong, Depok ini menjual obat-obatan terlarang yang masuk dalam obat keras. Tentu saja keberadaan warung ini membuat resah warga karena kerap menjadi keluar masuk anak-anak muda. Keresahan ini pun memicu puluhan warga untuk menggerebek warung tersebut. Dan setelah digerebek, beberapa barang yang dijual ternyata sudah kadaluarsa. Warung pun menjual obat keras tramadol dan obat-obatan terlarang lainnya dalam daftar G. Cuma obat expired semua, obat lama yang di etalase itu, di kartu obat. Jadi obatnya cuma buat panjangannya. Bukan saja lah. Buat panjangan ya udah. Obat yang dia jual sebenarnya di dalam. Usai digerebek, pengurus lingkungan setempat membawa penjaga warung dan memintanya tidak berjualan lagi di lokasi tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ainus melaporkan. Hanya karena persoalan sepele, seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan menganiaya juru parkir hingga nyaris diamuk warga di salah satu pusat perbelanjaan. Pemuda tersebut marah lantaran juru parkir menduduki sepeda motornya yang terparkir. Aparat Polsek Panakukang ini mengevakuasi seorang pemuda pengunjung pusat perbelanjaan di Jalan Penganyoman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemuda ini sebelumnya nyaris diamuk warga lantaran bertindak arogan menganiaya seorang juru parkir di parkiran pusat perbelanjaan tersebut. Saat petugas menggiring pelaku, rekan juru parkir yang emosi hendak memukul pelaku akhirnya turut diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Saat diperiksa, pelaku mengaku kesal hanya karena juru parkir tersebut menduduki sepeda motornya. Tadi itu kenapa? Apa masalahnya di sana? Dulu juga dong ini, teman kemenangan di atas motornya. Terus dia mukul dari belakang. Dia katanya, kenapa kau duduk di motor? Baru kita sebagai tukang parkir jaga motornya orang, Pak. Oh, iya. Jadi gara-gara dia nggak terima motornya diduduki. Cuma itu. Iya. Apanya dia pukul? Di sini ya, ada itu sih kemenangan polisi. Berapa kali dia pukul? Satu kali. Sebelumnya langsung pukul begitu? Saya tanya, Pak, kenapa motor diduduki? Nah, terus apakah jawabannya? Dia mencolek saya. Apa dia bilang? Terus dia pulang. Jadi waktu kau habis pukul, kau pukul duluan atau dia sempat melawan? Saya pukul duluan, Pak. Baru kau sempat dipukul juga? Iya, kemudian melawan, Pak. Polisi pun memediasi kedua pihak hingga akhirnya sepakat berdamai dan tidak membawa masalah ini ke ranah hukum. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, Ayus melaporkan.